Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. iPhone tuh mungkin sekarang bisa jadi masih menjadi salah satu pilihan ya, biarpun harganya mahal tapi tetap ada peminatnya, malah masih banyak banget peminatnya. Nah, buat yang mungkin budgetnya nggak terlalu gede, nyari-nyari iPhone, mungkin masih ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah iPhone 8. Tapi, oke nggak sih untuk beli iPhone 8 di tahun 2022 ini? Yuk, kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu. Oke? Yuk, lanjut kita bahas. Yakin nggak sih beli iPhone 8 di tahun 2022? Oke, yang pertama, iPhone 8 sendiri itu keluar di tahun 2017. Gue lupa bulan apa, tapi yang pasti keluarnya tuh di tahun 2017 barengan dengan iPhone X. Agak lucu loh, kenapa? Karena sebenarnya iPhone 8 sama iPhone X itu speknya hampir sama secara chipsetnya sama-sama pakai Apple A11, tapi secara bentuk berbeda. Yang satu masih berbentuk klasik, gue nyebutnya, yang ada Touch ID, ada home button-nya, kemudian bezelnya masih tebal di atas dan bawah. Kemudian iPhone X, biarpun speknya sama, tapi udah pakai layar yang bisa dibilang modern lah, udah full layar, ada notch-nya, kemudian kameranya udah pakai 2 kamera. Nah, secara model, iPhone 8 masih menggunakan model yang klasik, yang ada touch home button atau Touch ID-nya. Menurut gue, untuk di tahun 2022 ini, sebenarnya model iPhone yang masih klasik kayak gitu, mungkin udah waktunya untuk ditinggalin. Kenapa? Karena iPhone keluaran terbaru, salah satu iPhone keluaran terbaru yaitu adalah iPhone SE 2022 yang masih menggunakan model yang klasik kayak gitu, ada Touch ID, kemudian bezelnya masih tebal di atas. Itu secara nggak terlalu mengagetkan juga sebenarnya, tapi secara penjualan katanya kurang bagus. Salah satunya menurut gue mungkin faktor desainnya itu juga yang bisa dibilang udah kelihatan cukup ketinggalan zaman. Argumennya Apple adalah sebenarnya desain kayak gini dipertahankan untuk mungkin ada orang tua atau ya orang-orang yang mungkin nggak mudah lah beralih dari cara penggunaan iPhone klasik yang ada home Touch ID buttonnya fisik ini, kemudian beralih ke yang full screen. Tapi bagaimanapun hasil penjualan dari iPhone SE 2022 menurut gue udah merupakan jawaban ya, bahwa sebenarnya orang udah mulai familiar atau terbiasa dengan iPhone yang full screen gitu. Jadinya emang kayaknya desain iPhone dengan Touch ID, dengan bezel yang cukup tebal, kemudian layarnya juga masih kecil 4,7 inch, itu emang udah saatnya untuk ditinggalkan. Yang kedua, secara spek iPhone 8 itu menggunakan chipset Apple A11. Nah, sekarang iPhone 13 keluaran terbaru itu menggunakan chipset A15 atau A15 Bionic. Udah beda 4 generasi dari A11 ke A15. Jadinya menurut gue ya secara spesifikasi pun kayaknya udah cukup tertinggal lumayan jauh lah dibandingkan yang keluaran terbaru. Buat gue pribadi, dari keluaran terbaru tuh minimal mungkin 3 step gitu. Jadi kalau misalkan sekarang yang terbaru adalah A15 Bionic, mundur 3 itu berarti di A12 lah kalau mau cari yang kira-kira chipsetnya mundur 3 ke belakang tuh menurut gue masih akan lebih oke dibandingkan yang 4 step ke belakang, kurang lebih kayak gitu. Kemudian masalah software update. Masalah software update ini cukup menarik karena tahun lalu itu iOS 15 berhenti di iPhone 6s sama iPhone 7 ya kalau nggak salah. Jadi emang biasanya kayak gitu, Apple nge-stop software update dari sebuah iPhone tuh umurnya biasanya cukup panjang gitu. Nah, sekarang di iOS 16 sendiri katanya iPhone 8 dan 8 Plus itu masih dapat update iOS 16. Tapi masalahnya adalah biasanya update iOS 16 yang ada di iPhone terlama ini, di iPhone 8 yang masih support, sama yang di mungkin nggak mesti terbaru, tapi ya di beberapa iPhone terbaru itu fiturnya banyak di-cut. Jadi banyak fitur-fitur yang nggak bisa didapetin atau nggak ada di iPhone 8, biarpun sama-sama pakai iOS 16 ya. Jadi iOS 16-nya iPhone 8 sama iOS 16-nya iPhone XS sama iOS 16-nya iPhone 13 itu kelengkapan fiturnya nggak sama, beda-beda. Karena ada fitur-fitur yang mungkin memanfaatkan teknologi yang lebih baru yang ada di iPhone dengan keluaran yang lebih terbaru gitu. Kemudian
Biarpun iPhone 8 ini juga akan mendapatkan update software sampai ke iOS 16, tapi biasanya mungkin ada faktor itu ke battery life-nya. Biasanya ke battery life-nya itu bakal boros banget atau ya cepet banget habis kalau diupdate ke iOS terbaru. Dulu sempet ya beberapa kejadian kayak gitu di iPhone 6s atau 7 pakai iOS 16, tahu gue juga lumayan berat gitu. Nah, nanti di iPhone 8 dengan iOS 16 yang sebentar lagi keluar, September kalau nggak salah, kemungkinan besar akan gitu. Jadi si iPhone 8 ini emang udah di-push banget untuk ngejalanin iOS 16, jadinya mengorbankan battery life-nya. Kemudian kalau gue lihat-lihat di marketplace ya, sekarang berapa sih harga jual iPhone 8 ini? iPhone 8 ini gue perhatiin itu dijual di harga sekitar 2,5 jutaan. Nah, dengan harga segitu, mungkin nambah sedikit di harga 3 jutaan, itu ada beberapa pilihan yang menurut gue masih lebih layak dipilih dibandingkan iPhone 8 ini. Salah satunya adalah, ada 3. Mungkin bisa coba iPhone SE 2020, iPhone X, sama iPhone XR. Mungkin ini 3 pilihan ini bisa dipilih. iPhone SE 2020 kenapa? Lebih karena bentuknya mungkin emang ada orang yang nggak suka dengan bentuk iPhone dengan full touchscreen. Itu kayak Chris Evans, dia baru ganti iPhone 6s ke 12 Pro, dia protes katanya enakan iPhone 6s ada home button. Oke. Tapi ya mungkin daripada beli iPhone 8 dan lo masih nyari body iPhone yang bisa dibilang klasik, mungkin bisa pilih iPhone SE 2020. iPhone SE 2020 itu secara bentuk mungkin masih sama iPhone 8, tapi secara spek dia jauh di atas iPhone 8. Jangan beli iPhone SE 2022, tapi karena ya itu speknya tinggi tapi bentuknya masih klasik gitu. Agak sayang, tapi kalau iPhone SE 2020 menurut gue mungkin bisa jadi pilihan yang masih lebih tepat. Kemudian yang kedua adalah iPhone X. iPhone X bisa jadi pertimbangan sebenarnya lebih ke karena bentuknya. Bentuknya udah layar full touchscreen, kemudian kameranya udah upgrade, ada 2, kalau di iPhone 8 cuma 1. Jadinya mungkin bisa lebih, kalau buat gengsi mungkin lebih gengsi iPhone X ya dibandingkan iPhone 8 gitu. Dan harganya juga udah sekitaran di 3 jutaan juga. Jadi nambah-nambah 500.000 daripada 2,5 dapat iPhone 8, mendingan beli iPhone X, iPhone SE 2020 itu juga harganya di sekitar 3 jutaan ke bawah lah. Bukan 3 jutaan ke bawah, maksudnya 3 jutaan kecil. 3,1, 3,2 gitu udah dapet kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, atau pilihan yang menurut gue mungkin lebih tepat adalah iPhone XR. iPhone XR itu harganya mungkin masih agak sedikit di atas ya. 3,5 juta ke atas kayaknya masih udah mulai dapet tuh. Gue perhatiin 38, 39 gitu udah ada yang jual. Tapi ya menurut gue mungkin paling ideal di iPhone XR ya sekarang ya. Update OS masih dapat, kemudian secara fisik desainnya udah desain iPhone full screen, biarpun secara spek layarnya nggak sebagus yang iPhone X atau iPhone XS gitu. Tapi secara model udah cukup modern. Kemudian ya, tapi mungkin bisa lebih tahan lama dibandingkan lo beli iPhone 8 baru tahun 2022 ini, mendingan lo beli iPhone XR aja. iPhone XR tuh menurut gue kayak tahan banting aja gitu, gue sempet make. Jadi kayak lo nggak perlu sayang-sayang makainya kayak pakai iPhone yang mahal-mahal. Tapi ya udah ya kayak iPhone 12 Pro gitu kan, kayak lo make sayang-sayang. Kalau iPhone XR tuh ya udah nothing tulus aja gitu, kayak mau jatuh nggak apa-apa, mau ini nggak apa-apa, harga murah ini gitu. Ada 3 pilihan itu menurut gue yang mungkin bisa lebih tepat dipilih dibandingkan lo memilih iPhone 8 buat tahun 2022 ini. Tapi ya kalau emang masih mau beli iPhone 8 ya silakan. Tapi saran gue sih dengan tahan-tahan dulu aja. Kalau mau beli iPhone 8 sekarang, either lo nahan untuk beli iPhone yang lebih baru, tadi gue sebutin SE 2020, iPhone X atau XR ya, atau mungkin sekalian upgrade, nabung lebih banyak tapi sekalian beli iPhone yang lebih baru, lebih garansi resmi, dan ya yang pasti lebih oke daripada lo beli iPhone 8 di tahun 2022. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.